Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka yang datang lewat kata, ada perih yang menetes bukan dari darah, tetapi dari ucapan manusia. Namun wahai jiwa, jangan biarkan kebencian orang lain menyalakan api di dadamu, karena api tidak pernah memadamkan api. Ia hanya memperbesar kebakaran. Allah berfirman, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan menjadi seperti teman yang setia. Perhatikan, bukan sekadar membalas, tetapi menolak dengan yang lebih baik. Bukan dengan celaan, bukan dengan hinaan, tetapi dengan doa. Rasulullah adalah teladan tertinggi dalam hal ini. Ketika beliau dilempari batu di Taif hingga berdarah, malaikat menawarkan untuk membinasakan mereka. Namun beliau menjawab, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Inilah akhlak langit. Bukan membalas dengan murka, tetapi dengan harapan kebaikan. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menulis, barang siapa memaafkan ketika mampu membalas, maka ia telah menghancurkan nafsunya dan menguatkan ruhnya. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam berkata, jangan engkau sibuk membalas perlakuan makhluk, sibukkan dirimu memperbaiki hubunganmu dengan alkoholik. Karena hakikatnya, setiap kebencian yang kita terima adalah ujian hati. Apakah ia tetap bersih atau ikut keruh? Para sufi berkata, doa untuk orang yang menyakitimu adalah bukti bahwa hatimu lebih luas daripada lukamu. Balaslah kebencian dengan doa, karena doa adalah senjata orang yang dekat dengan Allah. Doa tidak hanya mengubah orang lain, ia terlebih dahulu mengubah dirimu. Ada kata-kata yang tajamnya melebihi pedang. Ia melukai tanpa terlihat, menghujam tanpa bekas darah. Namun wahai jiwa, kemuliaan bukan diukur dari seberapa keras engkau membalas, melainkan dari seberapa tenang engkau bertahan. Allah menggambarkan hamba-hamba pilihannya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang menyakitkan, mereka mengucapkan salam. Mereka tidak membalas dengan bara, mereka menjawab dengan kedamaian. Tenang bukan berarti lemah, diam bukan berarti kalah. Ia adalah tanda hati yang penuh, bukan kosong. Rasulullah dihina, dicaci, bahkan dilempari kotoran ketika sujud. Namun beliau tidak membalas dengan kebencian. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sendiri. Beliau bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi yang mampu menahan dirinya ketika marah. Inilah kekuatan sejati, menahan api di dalam dada. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menulis, marah adalah bara yang dinyalakan setan dalam hati manusia. Barang siapa mampu memadamkannya, ia telah menundukkan musuh terbesarnya, nafsu. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam berkata, janganlah ucapan mereka mengganggumu, selama engkau mengetahui keadaanmu di hadapan Allah. Betapa dalam maknanya. Orang mulia tidak sibuk menjaga citra di mata manusia, ia sibuk menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Para sufi mengajarkan, jika hinaan mengguncangmu, berarti egomu masih hidup. Jika hinaan tidak menggoyahkanmu, berarti hatimu telah bersandar kepada Allah. Tenang saat dihina adalah tanda bahwa harga dirimu tidak bergantung pada lidah manusia. Engkau tahu siapa dirimu di hadapan Allah, dan itu cukup. Wahai hati, jika hari ini engkau dihina, jangan turunkan dirimu dengan membalas setara. Biarkan angin berlalu, biarkan kata-kata itu jatuh tanpa engkau pungut. Karena bisa jadi, di saat engkau memilih diam dan sabar, Allah sedang menuliskan kemuliaanmu di langit, tanpa perlu engkau membuktikannya di bumi. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen yang konstruktif, agar ada perbaikan pada konten berikutnya. Dan niatkan ibadah agar Allah ridha hingga menjadi amal ibadah dan amal jariah yang makbulah untuk kita semua. Amin.